Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita buka halaman 88, pembelajaran 1. Kita akan membaca indah puisi anak tentang alam. Ingat ya teman-teman, puisi merupakan ungkapan perasaan penulis yang disajikan dalam syair yang indah. Membaca puisi harus dilakukan dengan tepat. Perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi wajah saat membaca puisi. Lafal adalah cara pengucapan kata demi kata yang harus terdengar jelas. Intonasi adalah ketepatan penekanan nada pada setiap kata. Ada kata yang dibaca keras, ada juga kata yang dibaca pelan ya teman-teman. Ekspresi adalah mimik wajah saat membaca puisi, sesuai dengan tema puisinya ya. Ada yang ekspresinya senang, sedih, kecewa, marah, maupun putus asa. Nah teman-teman, silahkan dibaca puisinya yang berjudul Pemandangan karya A.P. Mahmud ya. Minta tolong mama papa kirimkan saat kamu membaca puisi, boleh berupa video maupun voice note ya. Selanjutnya kita akan membuat karya kerajinan dengan bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada plastisin, benang wol, macam-macam kertas, bisa kertas warna, kertas origami, dan lain-lain. Ada juga kain perca atau sisa-sisa kain bekas menjahit atau membuat baju ya teman-teman. Nah, bahan buatan ini pernah kita buat sebelumnya ya. Yang kemarin baru saja kita buat adalah anyaman dari kertas origami. Lalu yang di tema 4 ada juga kita membuat plastisin ya, yang ditempel ke kertas. Nah, berikut ada hasil kerajinan tangan dari bahan buatan. Ada kap lampu dari botol bekas, aneka bentuk dari plastisin, dan tas dari kain perca. Lucu-lucu ya bentuknya teman-teman. Selanjutnya kita buka halaman 90. Kita akan belajar memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan ukur panjang. Nah, masih ingat ya teman-teman, di subtema 3 kemarin kita belajar tentang pengurangan. Nah, di subtema 4 kali ini kita akan belajar penjumlahan ya. Soal cerita satuan panjang penjumlahan. Contohnya, Ani mempunyai 2 pita. Pita merah panjangnya 50 cm, pita biru panjangnya 100 cm. Nah, yang ditanyakan, berapa centimeter panjang kedua pita Ani? Yang B, berapa meter panjang kedua pita Ani jika disambungkan? Nah, dua-duanya dijumlahkan ya teman-teman. Perhatikan pertanyaannya, disambungkan kedua pita Ani ya. Nah, karena satuan ukurnya sudah sama, jadi langsung bisa kita jumlahkan. Nanti kita sesuaikan hasilnya dengan apa yang ditanyakan. Yang A harus centimeter, yang B dirubah dulu ke meter. Kita mulai mengisi pertanyaan yang A. Berapa sentimeter panjang kedua pita Ani? Kita tulis. Pita Ani kan ada 2, pita merah dan pita biru. Yang merah 50 cm, yang biru 100 cm. Nah, karena keduanya jadi ditambahkan ya, 50 cm ditambah 100 cm. Karena satuan ukurnya sudah sama-sama cm, jadi langsung kita bisa jumlahkan ya.
50 tambah 100 sama dengan 150 cm. Nah, untuk yang bagian B yang ditanyakan berapa meter panjang kedua pita ani jika disambungkan? Caranya sama seperti tadi, kita tulis dulu peta merah disambungkan dengan pita biru. Jadi 50 cm disambungkan berubah jadi tambah 100 cm. Hasilnya 150 cm. Yang ditanyakan meter, jadi kita rubah dulu. Kita tulis 150 cm, kita pisahkan nilai tempatnya ratusan dan puluhan. Jadi 100 cm ditambah 50 cm. Yang 100 cm-nya kita rubah menjadi meter, maka kita bagi 100. Jadi 100 cm dibagi 100 sama dengan 1 meter. Ingat ya teman-teman, satuan ukurnya harus ditulis ya. Jadi kita tahu berubah atau tidaknya ya, sudah dirubah atau belum. Karena sudah dibagi 100 jadi berubah jadi meter. Jangan lupa tambah 50 cm. Jadi panjang pita ani setelah disambung adalah 1 meter lebih 50 cm. Nah, kalau sudah mengerti silahkan isi ayo berlatih di halaman 90. Untuk yang nomor 1 itu Tori punya tongkat 130 cm. Heru tongkatnya 1 meter lebih 70 cm. Supaya lebih mudah, Ibu sarankan rubah dulu tongkat Heru ke satuan ukur cm. Nanti baru ditambahkan atau dijumlahkan dengan tongkatnya Tori, baru hasilnya dirubah ke meter. Nomor 2 juga sama ya. Rubah dulu yang 1 meter lebih 15 cm-nya ke cm. Nanti baru hasilnya dirubah ke meter ya. Kalau untuk nomor 3 itu pengurangan ya teman-teman. Jadi triplek yang sepanjang 4 meter dikurangi 2 meter. Kalau sudah, dilanjut ke evaluasi pembelajaran 1 nomor 1 sampai 5. Selanjutnya buka halaman 91, ada perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ingat simbolnya? Betul, kepala banteng. Isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh pengamalannya berhubungan dengan musyawarah. Contohnya bermusyawarah menentukan tempat wisata. Ingat ya teman-teman, saat bermusyawarah sampaikan pendapat dengan santun, tidak memotong pembicaraan, tidak memaksakan kehendak, dan kita harus menerima hasil musyawarah. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesianya silahkan dicatat ya teman-teman. Ini adalah kosakata baru dari puisi berjudul Tamasya, karya Pak Dal. Tamasya adalah perjalanan untuk menikmati pemandangan, keindahan alam, dan lain sebagainya. Nyiur artinya kelapa. Pantai yaitu tepi laut atau pesisir atau perbatasan daratan dengan lautan. Puncak adalah bagian yang di atas sekali. Ini bisa tentang gunung, menara, pohon, dan lain sebagainya. Lenggang adalah dalam keadaan berhenti atau mengaso sebentar atau dalam keadaan tidak sibuk untuk sementara waktu atau di waktu senggang. Itu lenggang. Selanjutnya kita akan mempraktekkan variasi gerak melayang di halaman 93. Itu ada gerakan melompati peti. Cara melakukan permainan melompati peti, mula-mula berdirilah tegak dengan tangan menempel di badan. Lalu larilah mengambil awalan. Posisikan kedua tanganmu di peti lompatan, lalu tolakkan kedua kakimu selebar mungkin dan setinggi mungkin. Mendaratlah dengan dua kaki yang menapak bersama-sama. Nah, teman-teman, gerakan ini melatih otot tangan dan kaki. Ingat ya, sebelum berolahraga jangan lupa melakukan pemanasan agar tidak cedera. Dan setelahnya lakukanlah pendinginan agar otot kembali seperti semula. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan isi evaluasi pembelajaran 2 di halaman 94 1-5.
Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.